Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita hari ini berjemur sambil diskusi. Hari ini amat sangat spesial karena tepat tanggal 21 April 2020 dalam rangka memperingati Hari Kartini ya. Dan ketika kita sebut Hari Kartini, maka kata yang muncul adalah emansipasi. Oleh karena itu hari ini kita diskusikan emansipasi perempuan dalam menghadapi COVID-19. Hadir 4 narasumber. Sebelah kanan saya Ibunda Profesor Dr. Umi Sumbullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia adalah Direktur Pasca Sarjana. Sebelah kanannya lagi Ibunda Dr. Mustiada, mantan ketua, oh bukan mantan ya, sekarang ketua PSGA. Apa Bunda PSGA itu? Pusat Studi Gender dan Anak. Pusat Studi Gender dan Anak ya. Sebelah kiri saya, nah ini ya sangat berbeda penampilannya, Ibunda Dr. Ilvi Diana. Assalamualaikum. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang AUBK UIN Maulana Malik Ibrahim. Sebelah kirinya lagi Ibunda Dr. Sri Harini. Beliau adalah Dekan Fakultas Saintek. Keempat beliau narasumber ini adalah dulu sampai sekarang menjadi penggerak dari gender. Semuanya ini punya kepedulian yang amat sangat tinggi terhadap masalah-masalah yang terkait dengan gender. Pernah jadi ketua Dan PSGA. sekian ini pernah menjadi ketua dan sekretaris PSGA. Maka semua yang nanti disampaikan tentu terarah kepada emansipasi perempuan ini. Hari ini kita kaitkan dengan bagaimana peran perempuan untuk menghadapi COVID-19 ini. Saya mulai dari Bunda Umi Sumbullah. Silakan Bu Umi. Tentu terserah pandangan-pandangan Bu Umi terkait dengan emansipasi perempuan dalam menghadapi COVID-19 ini. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh narasumber, juga teman-teman semuanya. Pada Hari Kartini 21 April 2020 ini adalah momen yang sangat spesial. Ya. Di samping karena Tapi spesial untuk perempuan dan laki-laki ya. betul, Ya. betul. Spesial untuk perempuan dan laki-laki karena ada momen Hari Kartini 21 April. Ya. Yang kedua bahwa di momen Kartini 21 April 2020 ini Ya. ada peran-peran perempuan yang sangat spesial. Ya. Karena perempuan memiliki begitu banyak ya terdampak dari COVID-19, begitu banyak kesedihan yang dialami, tetapi lebih banyak lagi adalah mereka yang kemudian mengalami kesulitan menghadapi COVID ini, khususnya adalah perempuan. Kenapa demikian? Karena perempuan adalah garda terdepan di dalam peningkatan ketahanan keluarga. Karena di tangannya lah kemudian bagaimana rumah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga, bagi anak-anaknya yang juga harus belajar dari rumah, bagi suaminya yang juga harus bekerja di rumah, dan juga bagi dirinya sendiri yang juga di samping dia berperan secara publik tetapi di rumah, tetapi juga berperan domestik juga di rumah. Banyak sekali ibu-ibu yang sekarang selain menjadi ibu rumah tangga, memasak dan sebagainya, mendadak jadi guru ya. Betul, betul. Salah satu Selain jadi guru, jadi
juru peramu untuk suaminya. Betul. Jadi banyak peran ya, Prof. Ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana peran perempuan di masa COVID-19 ini, yang pertama adalah peran domestiknya itu begitu luar biasa bertambah. Tidak saja double burden, tetapi multiple. Dan tidak hanya berperan ganda, tetapi juga sangat berlipat-lipat ganda. Peran domestiknya itu macam-macam. Ada yang memasak, ada yang harus menyiapkan semuanya kebutuhan rumah tangga, kemudian dia juga harus mengajari anak-anaknya belajar dan lain-lain. Tetapi ada dua hal, Pak Rektor. Yang pertama, untuk keluarga-keluarga yang tidak memiliki kesadaran gender, tidak memiliki kesadaran bahwa peran-peran domestik itu adalah peran yang bisa dilakukan bersama-sama, baik oleh laki-laki maupun perempuan, maka semua pekerjaan itu ditimpakan kepada perempuan. Tetapi bagi keluarga-keluarga yang memiliki kesadaran gender, kesadaran bahwa peran domestik itu bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, maka terjadi yang namanya sharing job. Siapa melakukan apa? Kadang juga memasak bersama dengan suami dan anak-anak. Belajar siapa yang bisa di handle pelajarannya oleh istri, siapa yang pelajarannya anak-anak yang bisa dibantu oleh suami dan lain-lain. Oleh karena itu prinsip muasyarah bil ma'ruf, jadi ketersalingan ya, saling satu dengan yang lain, saling membantu, saling bekerja sama, itu sangat penting dalam menangani atau menghadapi wabah COVID-19 ini. Karena itu idealnya atau sekarang sudah terjadi seperti itu ya? Sekarang realitasnya terjadi. Tetapi untuk para perempuan yang memiliki penghasilan misalnya, atau setidaknya dari keluarga yang punya penghasilan, jadi tidak terlalu terdampak dengan wabah ini, maka kehidupan yang ketersalingan satu dengan yang lain, suami, istri, anak, saling bekerja sama dan lain-lain, ini sangat dibutuhkan. Tetapi bagi mereka yang dari kelompok, mohon maaf, yang dari kelompok keluarga kurang beruntung misalnya, maka kemudian beban itu menjadi bertambah, dan beban bertambah itu adalah pada perempuan. Apalagi kemudian suami tidak memiliki kesadaran gender bahwa memasak tetap perempuan, cari nafkah, belanja harus perempuan. Padahal kan belanja juga bisa itu dilakukan oleh laki-laki, membantu memasak juga bisa. Udah, ini nada protes atau memang analisis realitas ya? Saya kira tidak ada protes tentang persoalan ini, tetapi ini adalah realitas dari perempuan-perempuan, bagaimana mereka kemudian merespon persoalan COVID-19 ini dengan cara yang berbeda-beda, dengan perspektif yang berbeda-beda, sesuai dengan mindset mereka tentang apa itu budaya patriarki, bagaimana mereka kemudian menghadapi atau mengelola COVID ini dengan kesetaraan gender antara laki-laki. Atau keluarga yang sekarang ideal itu ada kontrak ya, job description begitu ya. Betul. Bapak melakukan apa, ibu melakukan apa, anak melakukan apa. Ya. Apakah sudah terjadi di semua keluarga itu ada job description? Kalau perlu ditulis dan ditempel di pintu-pintu gitu. Saya kira itu ide yang sangat bagus. Oh gitu ya. Cuman kalau kita lihat bahwa profil keluarga Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah keluarga aku. Keluarga aku itu adalah mengedepankan egoisme. Siapapun itu, apakah perempuan? Yang banyak ibu-ibu egois ya? Sama saja. Perempuan juga ada, laki-laki juga banyak. Laki-laki juga banyak yang egois. Yang penting adalah kepentinganku. Itu artinya sudah menafikan eksistensi yang lain. Tapi Bapak juga butuh ibu-ibu kan? Sama. Apalagi ibu-ibu ya? Karena itu fikih mubadalah, fikih muasyarah itu sangat dipentingkan dalam konteks membangun kesetaraan di dalam keluarga. Yang kedua adalah keluarga aku dan kamu, Bro. Jadi keluarga aku dan kamu itu ada kepentingan suami, ada kepentingan kok istri. Kok kayak judul lagu itu, aku dan kamu. Betul. Ini menggambarkan potret keluarga Indonesia. Jadi ada keluarga kamu, keluarga aku. Artinya ya udah kepentinganmu, kepentinganmu, kepentinganku, kepentinganku. Itu suami istri, yang penting tidak saling mengganggu. Dan ini saya kira dalam konteks untuk merespon COVID-19 tidak tepat. Nah, yang ketiga itu keluarga yang ideal. Jadi keluarga kita. Gitu. Semua persoalan kita
pecahkan bersama-sama. Semua tugas rumah kita kerjakan bersama-sama. Insya Allah akan bisa meningkat ketahanan keluarga. Luar biasa, kita tepuk tangan untuk keluarga yang 3. Terima kasih Bunda. Kita beralih ke Bunda Istiadah. Bunda, kalau kita kaji dari perspektif Islam dan budaya Indonesia terkait dengan emansipasi perempuan itu sebenarnya yang ideal yang kayak apa sih? Terima kasih Pak. Yang kalau kita berbicara tentang sesuatu yang ideal, tentunya kita akan mengambil dari nilai-nilai yang sudah ada, yang diinternalisir oleh bangsa Indonesia. Karena kita hari ini memperingati Hari Kartini ya. Tidak ada peringatan Hari Kartono kan? Tidak ada peringatan Hari Kartono, artinya bahwa semua hari itu menjadi Hari Kartono. Baru sekali ini harinya menjadi Hari Kartini. Seperti surat An-Nisa ya, mengapa nggak ada surat Ar-Rijal? Karena semua surat itu sebenarnya adresinya adalah Ar-Rijal. Baru satu aja yang An-Nisa. Tapi ini protesnya Martuan ya. Ya teruskan Bu, yang tadi. Saya akan menempatkan pada posisi sejarah ya Pak ya. Jadi semua hal itu sebenarnya tidak bisa terlepas dari sejarah. Kata emansipasi itu sendiri sebenarnya mempunyai sejarah. Nah kalau tidak dipahami dalam konteks sejarah itu akan menjadi salah. Banyak orang yang istilahnya apa? Menuduh orang yang memakai kata emansipasi itu seperti orang yang ingin menjungkir balikkan dunia, yang ingin mengambil peran laki-laki. Jadi ya sudah perempuan sana tinju sana, ya sudah perempuan sana main sepak bola, ya sudah sana perempuan ngecor jalanan. Sambil emosi ya Bu. Iya seperti itu. Menurut saya itu karena kesalahan di dalam memahami kata. Kata emansipasi itu sebenarnya artinya adalah secara sejarah itu dimulai dari Abraham Lincoln pada waktu pembebasan budak. Jadi 1842 di Amerika Serikat itulah mulai kata emansipasi menjadi terkenal. Jadi itu emancipe. Itu sebenarnya itu free from. Jadi untuk membebaskan budak itu from the bondage of slavery. Jadi mereka akan membebaskan budak dari kungkungan, ya. Nah kemudian kesadaran itulah yang memunculkan kesadaran-kesadaran yang lain. Walaupun kita terlahir sama, ternyata menjadi negro di Amerika dan menjadi orang kulit putih di Amerika itu berbeda. Nah kemudian muncullah kesadaran perempuan. Perempuan mulai sadar, ternyata menjadi perempuan dan menjadi laki-laki sama-sama kulit putih itu juga berbeda. Implikasinya berbeda. Itu tadi seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bunda Umi bahwa perempuan mempunyai beban yang beda dengan laki-laki. Oleh karena itu tadi dikatakan ada bukan hanya double burden tetapi multiple burden gitu yang terjadi. Nah ini bukan protes tetapi ini adalah pembacaan terhadap sejarah. Oleh karena itu di dalam sejarah yang sekarang kita kenal itu jarang sekali sejarah perempuan, sejarah tentang perempuan. Oleh karena itu ada yang menulis why are women invisible from history? Mengapa perempuan tidak terlihat dalam history? Nah ternyata pemilihan kata history itu sendiri sudah bias secara laki-laki. Nah karena his itu miliknya laki-laki. Kalau itu milik perempuan berarti kan her story. Kalau milik bersama seharusnya our story. Nah itu nggak ada. Sejarah itu secara bahasa diartikan sebagai history. Oleh karena itu yang memproduksi kata itu siapa kira-kira? Perempuan atau laki-laki? Masyarakat. Oh masyarakat. Nah, artinya bahwa berarti masyarakat di situ ada yang dominan dan ada yang meninggalkan sebagian orang yang lain. Di dalam history itu tadi lalu tertinggallah perempuan. Mengapa dikatakan perempuan menjadi invisible, tidak bisa terlihat dalam sejarah karena kata history itu sendiri ternyata sudah bias. Nah, bagaimana kita lalu kemudian kok latah ikut-ikut memakai kata-kata emansipasi? Sebenarnya bukan latah, tetapi semua orang itu bergerak dalam diskurs yang melingkupi dunia ini. Nah, kata emansipasi kemudian juga masuk ke dalam ranah di Indonesia dan kemudian Kartini itu dikenal sebagai tokoh emansipasi.
Karena Kartini juga dikatakan mendobrak zamannya gitu ya. Apa sebenarnya yang menjadi concern Kartini? Ada 3P. 3P yang menjadi concern Kartini. Yang pertama adalah pendidikan. Mengapa pada waktu itu perempuan itu tidak diajari apa-apa sama sekali? Mengapa yang diajari baca tulis dan sekolah itu hanya laki-laki? Artinya perempuan kurang diberi akses untuk memperoleh pendidikan. Dianggap perempuan itu nggak perlu, karena perempuan toh nanti ada 3 sur, or, sumur, kasur, dapur. Berarti kan nggak perlu mendapatkan ijazah, nggak perlu ada pendidikan bagi perempuan. Padahal bagi Kartini menjadi manusia itu harus dididik. Karena untuk mengembangkan potensi itu manusia harus dididik. Tidak bisa dibiarkan apa adanya, mereka tidak akan bisa mengembangkan. Di era itu konstruk masyarakat itu semua dikuasai oleh satu kekuasaan tertentu ya, yang tidak memungkinkan perempuan muncul dan sebagainya. Betul. Nah, P yang kedua yang didobrak oleh Kartini adalah pingitan. Jadi pada waktu Kartini masih sangat kecil, umurnya 12 tahun, sudah nggak boleh keluar rumah. Dipingit karena ya? Dipingit. Mengapa dipingit? Agar dia tidak digoda orang di luar. Artinya ada keadaan yang tidak aman di luar sana. Nah, ini yang nanti juga harus dikembangkan. Siapa biasanya menggoda perempuan itu? Laki-laki nakal. Yang sekarang ternyata sampai hari ini menurut penelitian saya yang kemarin di UIN Malang ini banyak sekali mahasiswa kita yang menjadi korban dari pelecehan dan kekerasan seksual. Nah, artinya bahwa kata-kata pingitan itu masih perlu kita bicarakan lagi dalam konteks kekinian. Bukan perempuannya yang dipingit, tetapi bagaimana keliaran orang yang ada di luar itu yang harus direm gitu. Nah, ini nanti akan kita kaitkan dengan Islam, bagaimana Islam memandang keliaran hawa nafsu dan sebagainya. Bagaimana Islam memandang ini? Islam itu sebenarnya menempatkan manusia sebagai manusia. Kalau yang saya katakan tadi pingitan, itu seharusnya yang dipingit itu adalah nafsu kita. Nafsu itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan inilah yang berbeda antara masyarakat Islam dan masyarakat non-Islam atau yang tidak beragama. Bahwa nafsu menurut masyarakat yang non-Islam itu nafsu harus diglorify. Nafsu itulah yang diikuti, yang dibesar-besarkan. Oleh karena itu sekarang tidak hanya LGBT yang muncul gitu kan. Jadi yang namanya seksualitas itu bukan lagi hanya ada transgender lalu biseksual, tetapi sudah banyak sekali. Ada 100 nama gender. Nanti kalau kita cek di Great Britain ini ada perdebatan yang sangat luar biasa tentang istilahnya adalah keinginan orang untuk mengekspresikan seksualitasnya. Nah, ini kan berbeda sekali. Di dalam Islam, nafsu itu dibingkai. Nafsu itu tidak boleh dibiarkan liar sedemikian rupa. Gitu. Dan bukan hanya di Islam ya, hampir seluruh agama seperti itu. Betul, betul, seperti itu. Artinya bahwa kita di dalam memaknai istilah-istilah itu jangan putus, tetapi harus kita runut sejarahnya dan bagaimana ke depannya. Jadi kita balik lagi ke emansipasi itu tadi. Bukan berarti kalau emansipasi perempuan ingin seperti laki-laki, sama sekali tidak seperti itu. Gitu. Jadi saya baru tahu Bunda, ini rahasia sebetulnya ya. Kita nggak ingin sama kok Pak, kita ingin berbeda ya. Jadi aktivis beda-beda. Betul, aktivis perempuan itu semuanya sepakat bahwa laki dan perempuan itu berbeda. Kita tidak ingin disamakan, tetapi kita juga tidak ingin dibeda-bedakan. Kalau menurut Islam sendiri gimana pandangan terhadap laki perempuan bagaimana? Pandangan Islam terhadap laki dan perempuan itu sama-sama hamba Allah yang harus patuh dan tunduk kepada hukum. Atau dalam Islam ada pembagian yang laki-laki itu pantasnya untuk menjadi ini, yang perempuan jadi ini. Kalau untuk jadi-jadian itu saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa laki-laki itu harus bertanggung jawab kepada diri dan keluarganya, ya, dan itu yang nanti akan ditanyai oleh Allah. Ada nggak hak dan kewajiban yang berbeda laki dan perempuan menurut
Islam. Nah ini nanti yang bunda-bunda yang pinter agama ini. Artinya begini, karena Islam itu sendiri kita mempunyai pandangan yang berbeda-beda ya. Jadi tidak ada yang dikatakan sebagai universal Islam kecuali hukum-hukum yang tetapi hal-hal yang misalnya yang masak itu harus perempuan nggak ada. Yang menyapu harus perempuan nggak ada. Nggak ada ya. Saya setiap hari nyapu sendiri dan tidak ada belas kasihan dari perempuan itu. Masa sih? Ini yang saya maksud gini Bunda, misalnya dalam berkeluarga. Seingat saya dalam Al-Quran itu laki-laki boleh nikah sampai 4. Apa hal ini juga akan diikuti oleh perempuan misalnya? Nah ini yang tadi ingin saya lanjutkan tentang P yang ketiga dari Kartini. Apa itu P3 itu? Jadi Kartini itu mendobrak atau ingin melawan praktik poligami yang ada di masyarakat Kartini pada waktu itu. Bunda yang mengatakan poligami, saya enggak loh ya. Nah, mengapa poligami pada waktu itu dilawan oleh Kartini? Karena banyak, menurut pengamatan Kartini, dan itu ditulis dalam surat-suratnya, bahwa perempuan itu yang khawatir ketika nanti suaminya pulang ke rumah membawa istri baru. Jadi sedemikian rentannya posisi perempuan, walaupun dia mempunyai suami, itu ternyata suaminya bisa semena-mena, sembarang waktu, tiba-tiba pulang dengan kekasih barunya. Nah itu kan tentu sangat menyakitkan semua kekasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini peringatan dari Ibu, jangan sampai Bapak pulang bawa istri ya. Seperti itu. Karena ini bukan hanya sekedar boleh atau tidak poligami, tetapi keharmonisan dalam keluarga ini harus dijaga. Karena sejatinya agama itu diberikan oleh Allah untuk mengatur semuanya agar kita hidup damai. Terima kasih Bunda. Ini sudah saya bela. Bunda Ilvi, ini Bunda kan sepertinya punya prospek menjadi seorang pemimpin ya. Ini dari perempuan dan sekarang ini tidak ada masalah. Bahkan jadi presiden berbiasa. Yang belum itu seingat saya Sekjen PBB belum ada perempuan. Ini pandangan Bunda sendiri terkait dengan kemungkinan prospek perempuan jadi pemimpin di masa depan itu gimana? Ya, terima kasih Pak Rektor. Nah, ini kan karena rambut kudungnya merah dan sebagainya kan seperti menantang gitu. Merah berarti berani. Iya, betul. Jadi kalau ada sebuah tulisan yang dilansir di media di Amerika, ada 7 negara yang paling baik responnya menangani COVID-19. Ada Jerman, Taiwan, Selandia Baru, Finlandia, Irlandia, Norwegia. Indonesia? Tidak termasuk. Oh iya. Ternyata dari 7 negara itu ternyata pemimpinnya adalah perempuan. Tepuk tangan ini. Tepuk tangan. Indonesia sendiri juga pernah pucuk pimpinan negara ini adalah perempuan, yakni Ibu Megawati. Ini menarik ya. Saya bertanya berikutnya, mengapa seorang perempuan kalau jadi pemimpin begitu cepat merespon hal-hal yang membahayakan ya? Bukan hanya merespon suaminya mau nikah lagi ya, COVID pun cepat. Mengapa demikian? Iya, karena ibu itu sudah terbiasa, sudah terlatih untuk mempunyai sensitivitas yang tinggi, kepekaan yang luar biasa, baik dalam keluarganya maupun di area sosial. Tepuk tangan saya kira ya, ini luar biasa. Jadi ibu-ibu sangat cepat merespon sesuatu yang mengancam begitu. Terkadang apa yang atau karena sudah berlatih, sering diancam oleh suami dan anak-anaknya begitu ya. Atau bahkan perempuan itu melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan oleh laki-laki. Hal kecil tapi penting. Menurut laki-laki hal kecil itu biasa-biasa saja. Tetapi menurut perempuan justru itulah yang luar biasa yang contohnya harus apa, menjadi Bunda? ditangani. Contohnya misalnya Bunda? Misalkan ketika ada COVID-19. Nah, tentu saja ketika kita sebagai perempuan, ini testimoni sendiri. Siapa lagi kalau bukan dirinya sendiri ya. Tentu saja kita melihat sebenarnya penyebab itu banyak. Tapi kebanyakan orang melihat penyebabnya itu adalah sesuatu yang terlihat
mata secara banyak orang. Hal yang kecil yang tidak terlihat itu seorang perempuan di situ melihat dengan hatinya. Jadi bukan hanya dengan logikanya, tetapi hatinya juga berjalan. Memang kalau menghadapi perempuan harus hati-hati, sangat perasa. Senyum, lirikan dan sebagainya langsung diartikan, begitu ya. Ketika kita belajar teori manajemen tentang leadership, bahwasanya seorang perempuan itu memperhatikan situasional dari bawahannya. Ini lebih banyak seperti itu dibandingkan dengan laki-laki. Jadi ada orientasi tugas, ada orientasi hubungan, hubungan dengan bawahan. Nah, ketika maksudnya hubungan apa Bunda ini? Hubungan kemanusiaan, relationship yang bagus. Supaya tidak ditafsirkan macam-macam ya. Nah, orientasi tugas tentu saja sebagai hal-hal yang berkaitan dengan manajerial. Tugasnya apa, strukturnya seperti apa. Tetapi orientasi hubungan itu juga menjadi hal penting yang sangat diperhatikan. Jadi perhatian, hal-hal kecil saja, menyebut nama saja itu sudah menjadi perhatian pada bawahan. Nah, kebanyakan gaya kepemimpinan dari laki-laki itu kebanyakan adalah orientasi tugas. Jadi ada sebuah riset seperti itu. Nah, kemudian situasional tidak banyak diperhatikan. Ketika kita memimpin 1.000 orang misalkan, yang kecil saja 1.000 orang di kampus kita. Kecuali Pak Rektor, ini mempunyai sensitivitas ini rasa ketakutannya luar biasa. Dari dekannya saja itu sudah 50% loh, Bro. Oh iya? Dari 7 fakultas sarjana. Dari 7 fakultas, 4 perempuan ya? 4 perempuan. Tambah pasca sarjana 1. 5 kita. Jadi 5. 7 fakultas, 4 dekannya perempuan. Ditambah fakultas sarjana 1. Betul perempuan ya, fakultas sarjana ya. Jadi lebih dari 50%. Iya, lebih dari 50%. Pada saat ini 20% saja itu sudah cukup. Berarti rektor yang sekarang luar biasa ya. Sudah lebih dari 30% pemerhati persoalan perempuan, bukan pemerhati perempuan ya, Bro. Tapi Bunda, saya mohon maaf, ini klarifikasi. Saya tidak melihat membedakan laki perempuan, tetapi saya lebih melihat kompetensi ya, mohon maaf. Jadi saya bukan meremehkan laki-laki ya. Nanti dikira, oh ini rektor meremehkan laki-laki juga, karena Bukan, saya melihat yang pertama adalah kompetensi. Berarti di sini di UIN Malang ini tidak ada hambatan. Semuanya baik laki-laki maupun perempuan bisa berkiprah. Belum kabaknya ya, kabaknya di universitas sudah 50%. 2 kabak laki-laki, 2 kabak mungkin 51 lebih ya, 51. Belum lagi lihat sekdurnya. Wadek-wadeknya. Ya, jadi wakil dekan juga. Jadi atau mungkin karena warek duanya perempuan jadi Nah, misalkan situasi pengikut kita atau bawahan kita atau karyawan kita itu seperti apa sih? Itu menjadi perhatian betul dari seorang perempuan. Ini riset teori manajemen dan itu menjadi sebuah teori. Misalkan ketika kita melihat bawahan kita yang mempunyai kemampuan tinggi tapi semangatnya rendah, apa yang harus kita lakukan? Ketika melihat sebaliknya, kemampuannya rendah tapi semangatnya tinggi luar biasa. Ini ada dan tidak sedikit. Kemudian ketika melihat kemampuannya tinggi, semangatnya juga tinggi. Ada yang sangat tidak luar biasa juga, kemampuannya rendah, semangatnya juga rendah. Itu kesempatan bagi pemimpin untuk mengupgrade ya. Berarti ini sesuatu yang memberi peluang bagi kita. Apapun keadaannya, bagaimana kita bawa mereka ke tempat yang lebih bagus. Begitu ya kira-kira ya. Jadi kalau semangat Kartini ini adalah tapi yang rendah, semangatnya rendah, kemampuannya perempuan atau laki-laki? Sama saja. Sulit menjawabnya. Sama saja. Kalau dulu karena keterbatasan akses terhadap keilmuan, mungkin perempuan dibatasi. Kalau sekarang tidak ada batasan, jadi semuanya sebenarnya sama. Jadi karena mereka tidak mau mengupgrade keilmuan, ya siapa saja akan mendapatkan kemampuan yang rendah. Tepuk tangan saya kira luar biasa pandangan Bunda Ilki ya. Ada lagi yang disampaikan? Jadi sebenarnya Kartini itu mengingatkan kepada kita bagaimana perempuan-perempuan Islam itu melakukan perannya yang di area publik. Misalkan ketika Rasulullah memuja Aisyah,
Sebenarnya pada waktu itu ya, konteksnya pada saat itu Rasulullah menyatakan laki-laki hebat itu biasa banyak, tapi perempuan hebat sekarang itu nggak banyak. Salah satunya adalah Maryam yang disebut oleh Rasulullah. Kenapa Maryam salah satu perempuan yang hebat dan luar biasa? Karena beliau secara mental, secara spiritual itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga sampai dikucilkan oleh masyarakat pada saat itu. Dan masih teguh ya, meskipun dikucilkan masih kuat dan teguh. Jadi perempuan nggak boleh lemah, perempuan harus tangguh. Dan kenyataannya memang perempuan lebih kuat. Tapi jangan garang-garang budaya, perempuan jangan garang-garang. Nah, kemudian yang disebut lagi oleh Rasulullah adalah Siti Asia, istri Fir'aun. Bagaimana ketika di keluarganya dia digenjot sedemikian rupa, tetapi dia tetap berkiprah. Jadi dia tidak saja menyelamatkan dirinya sebenarnya, tapi dia memikirkan masa depan, generasi masa depan yang akan datang itu harus diselamatkan dari luar biasa. Jadi seorang perempuan justru memikirkan generasi berikutnya, masa depan yang amat sangat jauh bagi kehidupan umat manusia. Bukan hanya memikirkan perempuan, apalagi yang untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi justru istri Fir'aun mempertahankan seorang Musa yang jelas dibenci, bahkan menjadi ancaman bagi suaminya. Terima kasih Bunda. Ada lagi Bro. Oh masih inilah perempuan, ciri perempuan seperti ini ya. Siti Aisyah, bagaimana peran beliau sampai rumahnya dijadikan pusat keilmuan pada saat itu. Rasulullah memujanya. Siti Aisyah itu kalau dibandingkan sama halnya dengan bubur sarit. Bubur sarit itu apa? Bubur daging yang pada saat itu menjadi makanan khas Arab yang digemari dan sangat mahal. Jadi begitu hebatnya Aisyah di mata Rasulullah. Bunda, saya ingin mendengar lagu ya Aisyah dan Khadijah. Bisa nggak nyanyinya ini? Karena menurut saya lagu ini masih bias Bro. Itu dari mata laki-laki hanya melihat fisiknya. Saya belum melihat di lagu itu laki-laki yang berani mencintai karena keilmuannya seperti Aisyah. Yang dilihat hanya kecantikannya. Ternyata di sini ibu-ibu juga protes terhadap nyanyian itu. Nanti kita cantik, bersih, kemerah-merahan. Jadi kita yang tidak seperti itu tersinggung. Terima kasih Bunda, terima kasih. Sebetulnya tadi saya ingin mendengarkan lagunya ya. Terima kasih Bunda. Kita beralih ke Bunda Sri hari ini. Bu Sri, Bunda, kalau dilihat dari statistik ya, secara kuantitatif perempuan dan laki-laki ini sebetulnya banyak mana. Yang kedua, apakah sudah imbang perempuan dan laki-laki dari sisi peran dalam menghadapi COVID-19 ini? Baik, terima kasih Bapak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari narasumber Bu Istiaga, Prof. Bu Dr. Elvi Noviana tadi, bagaimana sebenarnya menurut data statistik populasi, saya berbicara populasi penduduk di dunia ini, memang secara statistik jumlah perempuan lebih banyak. Gitu ya. Tetapi karena sekarang ini adalah kondisinya dengan adanya emansipasi ini, dikotomi baik pendidikan, pekerjaan, insya Allah sudah tidak ada gap, tidak ada problem. Zaman dulu orang menganggap sains itu adalah miliknya laki-laki. Kalau orang berbicara sains, perempuan masuk itu sepertinya tabu. Sekarang sudah tidak ada dikotomi. Perempuan menjadi pilot juga banyak, perempuan menjadi tenaga mekanik juga banyak, sehingga kondisi ini adalah memudahkan langkah gerak kita perempuan untuk berkiprah bagi umat, dengan tetap tadi disampaikan oleh Prof. Umi bahwa perannya adalah multiple. Peran di keluarga itu juga menjadi peran yang dominan juga, karena ketangguhan keluarga itu berada di ujung garda depannya adalah ibu. Jika ibu itu tanggap, maka insya Allah keluarganya juga akan selamat. Kemudian peran bagi umat, memang perempuan selalu menjadi figur. Apapun geraknya biasanya selalu mendapat penilaian bulan oleh masyarakat. Yang kedua adalah dalam ketangguhan menghadapi COVID-19 ini, kita berbicara ini tadi disampaikan oleh Bu Ilvi, 5 negara
yang mampu cepat bergerak responsif terhadap COVID adalah dipimpin oleh perempuan. Saya akan menunjukkan juga data secara statistik. Memang secara statistik, kenapa dari beberapa negara yang saya amati, Amerika yang memang dampaknya besar, Cina, kemudian di Italia, juga di Indonesia itu lebih dari 60% itu yang kena laki-laki. Kemudian kita bertanya, apa COVID-19 itu takut dengan perempuan? Nah, apa takut dengan perempuan? Ini kenapa itu terjadi? Memang secara kodrati dari segi struktur tubuhnya memang kita tadi disampaikan oleh Bunda Isti, kita memang berbeda, tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Secara genetik memang perempuan dan laki-laki berbeda. Perempuan memiliki kromosom X itu double. Kemudian laki-laki hanya memiliki satu kromosom X. Ternyata itu juga berdampak pada imunitas. Jadi imunitas tubuh itu, ini ahli dari Amerika juga sudah meneliti, dan ini ahli virologi dari Indonesia, dari UI sama UGM juga mengamati apakah ada pengaruh perempuan dan laki-laki terhadap ketangguhan menghadapi COVID ini secara kesehatan. Ternyata memang benar. Kenapa secara genetik tubuh perempuan kuat itu dari kromosomnya. Tetapi kalau melihat dari sekarang perbedaan pola makan yang tidak ada, ini gizi itu kan semuanya merata. Itu kenapa perempuan itu lebih tangguh, karena memang dari garda depan itu mampu menjaga imunitas tubuhnya dari tingkat kedisiplinan. Perempuan itu secara kesehatan ternyata lebih disiplin daripada laki-laki. Karena mungkin, mohon maaf, karena cerewetnya itu ya. Ini itu juga bias gender, Pak. Mohon maaf kalau begitu. Maksud saya selalu berkomentar ya kalau sesuatu yang karena kecermatannya itu. Berarti betul karena alasan seperti itu ya. Ya, akhirnya dari tingkat kedisiplinan itu perempuan lebih prepare. Contohnya tadi disampaikan, kenapa 5 negara tadi bisa cepat dalam penyelesaian. Kedisiplinan dalam mematuhi SOP itu jelas, mulai menjaga kebersihan, cuci tangan, kemudian bagaimana menggunakan peralatan-peralatan yang itu akan mampu menyebabkan terjadinya penularan. Itu responsifnya itu lebih cepat responsifnya. Atau secara alami memang perempuan itu diberi oleh Tuhan untuk sangat khawatir dan melindungi begitu ya. Kan seperti, mohon maaf ya, kalau binatang disebut laki perempuan atau jantan betina. Yang betina itu biasanya kan melindungi terhadap anak-anak yang cukup besar ya. Itu juga ada di dalam diri perempuan ya, untuk manusia ya. Apa begitu juga? Iya, kalau berbicara dari fitrahnya memang kalau perempuan itu kan mengedepankan bagaimana hatinya ya, bagaimana antara keseimbangan logika dengan hati itu sinergi. Kalau biasanya kalau laki-laki lebih mengedepankan logikanya dulu. Tapi bukan berarti perempuan tidak mampu mengasah logika yang lebih hebat ketimbang yang lain ya. Nyatanya ada perempuan yang ahli statistik, itu kan logika ya. Betul, oleh karena itu ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita bersama bahwa ternyata perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam mendobrak 3P yang disampaikan oleh Bunda Istiadah khususnya dalam bidang pendidikan itu mampu mewarnai kiprah perempuan. Tidak hanya tadi di tanda petik itu dianggap perempuan itu menguasai sisi pekerjaan laki-laki, tetapi kiprah perempuan itu ternyata selain mewarnai dalam bidang kemasyarakatan, peran domestik, peran sosial, tetapi dari kiprahnya itu juga mampu mewarnai bahwa langkah perempuan itu bergerak melalui dua sisi. Sisi logika dan sisi hati tadi yang disampaikan ya. Apa tandanya kalau perempuan itu juga porsi rasanya itu cukup tinggi, apa buktinya? Baik, secara kodrati memang kita bisa melihat bahwa
bagaimana perempuan itu bisa menyeimbangkan dua sisi. Contohnya pada saat kita sedang berada di laboratorium, saya sebagai seorang laboran, itu bagaimana kita bisa melihat sebuah produk, melihat sebuah benda yang ada di depan kita, itu bukan kita amati secara, misalnya kita melihat COVID ini sebagai virus, kita tidak melihat hanya perilaku virus ini sebagai virus yang nanti akan merusak di dalam tubuh manusia, tetapi ada sisi apa yang sebenarnya virus ini nanti mampu meningkatkan imunitas dari tubuh manusia yang bisa diambil secara fitrah. Jadi sesungguhnya meskipun sesuatu yang sangat buruk ya, mengancam dan lain sebagainya, tapi bagi perempuan ini ada peluang tertentu yang mungkin bisa dimanfaatkan gitu. Betul. Tepuk tangan untuk Bunda Sri hari ini. Bunda, kalau perempuan itu didekati dari psikologi ya, kata semua perempuan itu porsi rasanya cukup tinggi. Itu apa buktinya? Ya. Saya kira begini, Bro. Kita ini sebagai manusia lahir mewarisi semua sifat Allah. Sifat Allah itu ada yang feminin, ada yang maskulin. Bahkan 70% sifat Allah itu adalah feminin. Meskipun dalam bahasa Allah sendiri ya, betul, dilakikan ya. Iya, betul. Bukan perempuan ya, dari bahasa ya. Iya. Jadi mungkin bukan begini. Allah itu sendiri pakai bukan dia ya. Iya. Tetapi maksudnya di dalam Allah itu punya sifat-sifat feminin dan maskulin. Iya. Ya. Teruskan Bunda. Begini, Bro. Jadi kalau kita lihat dari 99 nama Allah itu 70% itu justru yang feminin. Hanya 20% luar itu yang biasa. maskulin. Ini klaim dari perempuan ya. Iya. Kita bisa hitung, klaim, Bro. saya klaim dari laki-laki ini berapa persen? Kita bisa hitung. Rahman, Rahim, Kudus, Salam, semuanya adalah sifat-sifat feminin. Artinya bahwa baik laki-laki maupun perempuan semuanya mewarisi sifat-sifat maskulin maupun feminin. Ya. Karena itu kata Nabi, takhlaqu bi akhlaqillah. Takhlaqu bi akhlaqillah. Jadi berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Akhlak Allah itu apa? Ya sifat-sifat perempuan. Sifat-sifat feminin. Ya, sifat-sifat feminin bukan perempuan. Karena itu perempuan ada yang kasar, tetapi dia juga banyak sekali yang lembut. Jadi laki-laki banyak sekali yang feminim ya. Begitu juga laki-laki juga punya kelembutan, tetapi juga punya sifat yang kasar. Oleh karena itu feminitas dan maskulinitas ini mestinya dari awal ya, dari anak-anak masih kecil itu semuanya ditumbuhkan. Semuanya punya rasa, semuanya punya sifat kasih, semuanya punya kesabaran. Itu adalah aspek-aspek feminitas. Coba kita bayangkan kalau laki-laki tidak punya aspek feminitas, pasti tidak ada cinta, tidak akan ada kasih sayang. Itulah yang saya cari sebetulnya. Oleh karena ini itu bukti bahwa perempuan itu sangat perhatian ya terhadap maskulinitas ya. Betul. Jadi apa feminin justru sebaliknya ya? Sama-sama, Prof. Sama-sama. Jadi perempuan dan laki-laki punya aspek feminitas dan aspek maskulinitas yang dua-duanya itu harus kita seimbangkan. Bagaimana dengan pernyataan dua beliau tadi yang dominan dalam diri perempuan itu adalah rasa? Ya, saya kira itu juga tidak sepenuhnya. Memang ada rasa, tetapi tidak benar bahwa laki-laki yang dominan adalah logika, perempuan yang dominan adalah rasa. Itu hanya persoalan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya lihat yang banyak menangis itu perempuan. Apa itu tanda bahwa rasanya cukup peka? Saya kira menangis itu bukan bagian dari kelemahan. Justru menangis itu adalah bagian dari luapan emosi. Bukan masalah kelemahan, rasa tadi. Betul, bisa karena jadi. Begitu menangis itu sentuhannya pada rasa, bukan logika. Waduh, begitu logikanya macet misalnya, terus nangis itu kayaknya enggak, biasanya rasa ya. Mohon maaf, Prof. Mungkin bisa saya jelaskan dari sisi konstruk sosial bahwa menangis itu pantas hanya untuk perempuan. Laki-laki itu tidak pantas menangis. Oleh karena itu sering sekali kita sudah melakukan bias gender di dalam pendidikan anak. Laki-laki kok menangis.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, laki-laki juga harus belajar menangis ya, biar konstruk masyarakat ini berubah. Betul. Dan selama ini yang diklaim sering menangis perempuan. Karena dianggap kalau perempuan menangis pantas, sedangkan laki-laki kalau menangis tidak pantas. Padahal ini nanti akan berpengaruh pada kondisi psikologisnya, sehingga kalau ada masalah perempuan bisa meluapkan emosinya itu dengan menangis sembuh, selesai. Tetapi karena laki-laki dianggap bahwa kalau menangis itu adalah malu, laki-laki cengeng, maka kemudian menumpuk, maka kemudian mengapa sakit jantung, stroke, stres itu lebih banyak dialami oleh laki-laki. Berapa jumlah laki-laki yang kena stres seperti itu? Kalau dilihat dari harapan hidup, usia harapan hidup khususnya di Indonesia saja, itu usia harapan hidup perempuan itu jauh lebih tinggi dibandingkan usia harapan hidup laki-laki. Ya, mudah-mudahan laki-laki dan perempuan sama-sama harapan hidupnya tinggi ya. Tinggi. Nanti kalau ada perempuan aja nggak ada laki-laki, bahaya Bu. Ya, betul. Sekali lagi, satu lagi yang tadi Pak Rektor menanyakan bahwa Tuhan itu seakan-akan mengidentifikasikan dirinya dengan laki-laki. Wahwal azizul hakim, wahwal azizul wufud. Semua adalah huwa. Padahal huwa itu dikonstruk oleh budaya Arab, itu adalah menggambarkan laki-laki. Sedangkan dia itu menggambarkan perempuan. Padahal Tuhan bukan laki-laki juga bukan perempuan karena tidak berjenis kelamin. Tetapi kenapa menggunakan bahasa huwa? Karena posisi bahasa Al-Quran, Allah sebagai mustaqilul umur. Jadi sebagai pengguna bahasa, bagaimana agar pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu bisa diterima oleh masyarakat yang sangat patriarki, bahkan kondisi sosial budaya patriarki itu sudah tercipta 2000-3000 tahun sebelum Masehi. Luar biasa. Andaikan ayat Al-Quran itu turun sekarang pakai iya ya? Sangat mungkin. Sangat terima mungkin. kasih. Artinya bahwa Tuhan itu berfirman dengan bahasa kaumnya. Artinya dengan bahasa yang bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dipraktekkan oleh kaumnya. Oleh karena Quran itu turun dalam konteks masyarakat Arab yang sangat patriarki, maka sangat bisa dimaklumi bahwa ada aspek-aspek budaya yang juga masuk dengan tujuan untuk bagaimana agar pesan-pesan Al-Quran bisa diterima dengan budaya Arab yang sangat patriarki. Ya, ini adalah tafsir baru dari seorang perempuan. Ya. Terima kasih Bunda. Ya, kita lanjutkan ke Bunda Istiadah. Bunda, kalau pakai bahasa Inggris Tuhan itu pakai laki atau perempuan? Sama. Jadi juga memakai laki. Apa konstruknya dulu di sana ketika mendengar Tuhan langsung image masyarakat yang menggunakan bahasa Inggris laki-laki? Iya. Sebenarnya memang hampir semua masyarakat itu bisa dikatakan patriarkis ya. Karena memang kalau begitu perjuangan perempuan belum selesai. Belum. Sampai kapan kira-kira selesai? Mungkin sampai akhir masa. Kapan deklarasi kemerdekaan perempuan? Tidak ada. Karena ini budaya itu selalu berkembang dan itu ada negosiasi budaya di situ. Oleh karena itu kita harus fleksibel saja. Bagaimana kita menghadapi. Kalau bagi saya yang terpenting adalah bagaimana perempuan senantiasa mempunyai semangat dan didukung oleh masyarakat sekitarnya untuk mengembangkan potensinya. Jangan sampai tadi dibeda-bedakan. Walaupun kita berbeda, jangan sampai didiskriminasi. Jadi boleh berbeda karena memang punya karakter yang tidak sama, tetapi semua harus difasilitasi. Betul. Agar semua potensi yang dimiliki berkembang, begitu ya kira-kira ya. Betul. Jadi tidak perlu misalnya laki jadi perempuan. Itu namanya apa? Tidak, itu namanya transgender dan tidak perlu menjadi trans. Atau sebaliknya perempuan jadi laki-laki. Betul. Jadi sama-sama punya potensi yang mungkin berbeda, ya, tetapi semuanya diberi fasilitas asas untuk mengembangkannya. Betul, seperti itu, Bro. Jadi kita tidak boleh harus sama misalnya. Kalau laki-laki itu otaknya misalnya perempuan juga
Wah, ini Bu Direktur mau latihan tinju biasanya biar emansipasinya nggak perlu ya. Emansipasi yang salah. Iya, kalau menurut kami seperti itu, karena kita memandang kemanusiaan itu berbeda ya. Seperti yang tadi disinggung oleh Prof. Umi tentang bahwa perempuan dan laki-laki yang pantas menangis itu siapa? Itu jadi kan masyarakat kita mengkonstruksi seperti itu. Padahal kalau kita melihat tradisi sufi, itu hampir semua sufi itu kalau sholat membaca Quran itu kan menangis. Menangis. Nah, apakah berarti mereka lemah? Kan tidak. Itu berarti mengedepankan perasaannya ya. Betul. Dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bahkan di dalam kita mengekspresikan cinta kepada Tuhan, itu kan kita diharapkan untuk menumpahkan semua rasa. Jadi rasa itu harus diasah. Nah, di sini masyarakat modern itu yang kemudian membedakan. Jadi mereka malah justru menjajah rasa, sehingga rasa menjadi hilang. Karena mereka mengatakan logika di atas rasa. Atau memang Tuhan menjadikan perempuan itu porsi untuk rasanya tinggi dibanding laki-laki misalnya. Nah, ini tentu ada pembuktian secara ilmu itu yang jiwa harus ya. Dan sampai sekarang itu masih pada posisi yang diperdebatkan. Jadi belum ada manusia yang bisa dibuat eksperimen yang tanpa ada nurture. Jadi nature or nurture. Sebenarnya masa ibu-ibu juga nggak mau jadi ini ya, jadi eksperimen ya. Ini mana yang lebih menonjol rasanya atau logikanya gitu. Jadi ya. mana yang inherent pemberian Tuhan dan mana yang itu sebenarnya hasil dikonstruk oleh budaya. Budaya itu sampai sekarang masih dalam perdebatan yang panjang. Nah, menurut saya kita nggak perlu menunggu sampai perdebatan itu usai, karena perdebatan itu mungkin tidak akan pernah usai. Jadi kita bagaimana selalu mencari solusi masalah yang kita hadapi, tidak perlu menunggu sampai kelar. Apakah laki-laki memang hanya logika atau perempuan? Sepertinya terlambat ya bidang kajian kita sampai sekarang belum selesai. Seharusnya sudah selesai. Termasuk sufi itu tadi yang juga terlambat ya. Artinya bahwa kita tidak mengenali bahwa ketika orang itu orang itu asik masuk berbicara dengan Tuhan, itu selalu memakai rasa, tidak memakai logika. Dan itu laki-laki dan perempuan sah-sah saja untuk mempunyai perasaan yang sedemikian dalam terhadap Tuhan. Nah, selama ini seolah-olah menjadi laki-laki hanya mengasah logika saja. Kalau dia mengasah rasa menjadi salah. Padahal tidak salah. Sudah, kalau kita tarik ke dunia cinta ya. Biasanya perempuan itu kan rasa yang menonjol ya. Tapi ada tabirnya, malu misalnya. Malu aku mengatakan meski aku mau. Begitu kan ya. Apa betul begitu ya? Sebenarnya ini tentu harus ada seniman ya biar merasakan ya. Ini sepertinya Bunda Umi Sumbula yang merasakan. Sekarang itu lebih ekspresif ya. Banyak sekali anak-anak perempuan yang menginisiasi untuk menyatakan cinta. Itu sekarang sudah biasa gitu. Oh, sudah biasa. Bahkan kalau lagu itu kan malah nyosor duluan gitu. Itu menurut saya juga kebablasan. Jadi tidak harus seperti itu. Kita harus tetap mempunyai rasa malu apakah dia laki atau perempuan. Oke. Terima kasih Bunda, terima kasih. Ya. Saya tidak teruskan terkait dengan cinta ya, nanti khawatir tanpa batas ya. Bunda, kembali ke persoalan yang tadi, sepertinya masih kuat ya. Ke depan ini kalau begitu pemimpin yang pas itu perempuan ya? Tidak selalu, Prof. Jadi kalau di UIN Malang ini mungkin berkat hasil perjuangan para aktivis gender 10 atau 20 tahun yang lalu untuk mengkonstruk budaya yang tidak patriarki, tetapi yang ramah perempuan, yang ramah anak. Sekarang lah yang bisa kita lihat bahwa di UIN Malang ini semuanya ini klaim ya. Bukan, Prof, ini pengalaman sejarah. Ini pembuktian sejarah. Jadi memang perjuangan dari aktivis. Tapi memang pada umumnya di Indonesia sudah seperti ini ya. Beda waktu zamannya agak ini ya, memang betul-betul terkonstruk oleh satu budaya yang dikuasai oleh kelompok dan jenis tertentu ya. Sekarang ini mungkin sudah semuanya terbuka gitu ya. Kalau di dunia internasional, kalau di dunia manajemen sekitar 1970-an kepemimpinan perempuan sudah mencuat ke permukaan. Baik di manajer, direktur itu sudah mulai nampak. Maka muncullah yang namanya teori
kepemimpinan perempuan. Ya. Nah, kalau itu tahun 70 berarti ini sudah lebih dari 30 tahun yang lalu ya. Ya. Lebih. Nah, artinya kalau kita di Indonesia seperti sekarang, ketertinggalan kita 30 tahun atau 40 tahun yang lalu, ini karena budaya patriarki yang sedemikian rupa kuatnya, dan sekarang mulai karena terus melakukan perjuangan tiada henti seperti yang tadi disampaikan Bunda Isi ada. Nah, ini sudah mulai ada perubahan. Seingat saya Amerika Serikat belum pernah dipimpin oleh seorang presiden laki-laki ya. Perempuan. Perempuan ya, belum ya. Indonesia pernah? Pernah. Loh, kalau begitu lebih maju ketimbang Amerika. Ya. Nah, itulah kalau Amerika menyatakan negara yang paling maju, justru dominasi laki-lakinya juga sangat kuat. Tetapi di negara ini ada berapa negara-negara Islam yang dipimpin oleh seorang perempuan? Secara data saya tidak. Bangladesh, ya. Pakistan, kemudian Iran itu wakil presidennya juga perempuan, ya. Tapi kenapa negara-negara maju mesti perempuan? Sekarang ya perempuan, ya. Tapi misalnya Jepang, Amerika, mungkin Jerman baru aja perdana menterinya perempuan ya. Tapi kemudian negara-negara maju yang lain mungkin tidak banyak ya. Kalau bersaing, berarti Indonesia artinya sudah membuktikan di dunia pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Ya, karena dunia politik itu mahal, bro. Makanya ini memang berhadapan dengan seorang politisi. Makanya perempuan harus mandiri secara ekonomi, mandiri secara sosial, mandiri secara spiritual. Nah, kalau kita lihat peran perempuan ketika di masa sahabat atau di masa Rasulullah, ada putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ummu Kulsum, itu dia bergerak di dunia medis, pengobatan, seperti sekarang ya, perawat. Kemudian ada siapa lagi? Ummu Sifah, yang itu menangani persalinan kelahiran Rasulullah, dan dia juga di bidang anestesi dan mata. Nah, sebenarnya banyak sekali sahabat, tapi itu tidak terungkap, tidak tergali. Nah, kalau tadi seperti yang saya sampaikan, perempuan dalam satu riset, dalam teori kepemimpinan itu, perempuan lebih bisa menyeimbangkan antara logika dan rasa tadi. Luar biasa. Nah, tahu kalau di Indonesia nanti mungkin berbeda hasilnya. Di UIN Malang mungkin juga berbeda. Artinya ini tidak selalu seperti itu. Tapi pada era 70-an ini sudah mencuat ke permukaan. Nah, kemudian sahabat Urwah pun itu sangat kepada Aisyah itu luar biasa cintanya gitu. Jadi saya tidak pernah melihat seorang perempuan seperti Aisyah yang ahli dalam bidang Al-Quran, mungkin tafsir, perawi hadis, yang paling cerdas. Kemudian syair, dia juga seorang seniman. Kemudian pernah bikin puisi juga ya? Iya, jadi syair, kalau syair berarti selalu ya mungkin romantis ya. Tadi yang lagunya sayang ini yang jangan diteruskan oleh para penggerak gender ini ya. Mungkin ke depan bisa dikaji dari aspek nah, yang kemudian ahli bahasa juga, ahli sastra juga. Jadi si sahabat Urwah ini, saya tidak pernah melihat seorang perempuan sehebat Aisyah yang mampu belajar. Kemudian saya nggak heran karena dia istri Rasulullah. Jadi tahu banyak hal tentang agama. Saya juga tidak heran Aisyah kalau Anda itu hebat dalam bidang nasab atau syair atau ini, karena Anda putra Sayyidina Abu Bakar. Tetapi yang saya heran, kenapa Anda juga bisa menguasai pengobatan? Jawaban Aisyah, saya terus belajar. Ketika Rasulullah sakit di masa akhir hayatnya, banyak orang-orang dari seluruh negeri itu datang memberikan obat. Saya di situ belajar obat apa dan dari apa, sehingga saya memahami tentang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini bukti bahwa Islam amat sangat memperhatikan sains teknologi. Seorang perempuan pun ya, meskipun tidak kuliah ya, Aisyah itu, tapi belajar pengobatan. Ya, ini penting ya. Dan ini sangat relevan dengan kondisi yang sekarang ya. Iya, saya terinspirasi oleh
sahabat-sahabat perempuan. Maksudnya pada masa COVID ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Iya, iya. Ibunda sendiri bisa mengobati? Obat hati. Terima kasih, terima kasih. Mungkin pada Bunda Sri hari ini, Bu Sri tadi pendekatannya statistik ya. Sungguhnya kalau populasi ini terjadi ketidakseimbangan antara laki dan perempuan itu apa akibatnya? Baik, terima kasih ya. Tadi kalau berdasarkan data posisi sekarang yang sudah positif itu di angka 6.000 seluruh dunia ya? Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Kalau seluruh dunia sekitar 1,5 juta. Masya Allah. Ini kita berbicara di Indonesia. Dari 6.000 itu ternyata tingkat penyembuhan sama tingkat kematiannya masih belum signifikan dibanding penurunan dari positif. Itu berarti peran kita bersama itu masih sangat dibutuhkan, dan dimana kita tahu bahwa yang di garda depan itu selain tenaga medis itu adalah tadi kita sampaikan adalah para ibu-ibu, dimana ketangguhan dan ketahanan keluarga itu pertama kali bisa mencegah memutus mata rantai COVID. Sehingga tadi bagaimana di Indonesia itu kita dianugerahi keanekaragaman hayati untuk imunitas yang sangat tinggi. Memang secara penelitian penggunaan pasien COVID belum ada, tetapi keanekaragaman hayati di Indonesia khususnya obat-obat tradisional itu ternyata mampu juga digunakan untuk mencegah, saya katakan mencegah. Kenapa? Karena banyak sekali produk-produk kita, contohnya adalah dari bahan-bahan alam, itu memiliki kandungan toksisitas atau pengurai racun, pengurai mikroba itu sangat bagus. Contohnya kita punya empon-empon yang dulu nenek moyang kita sebenarnya sudah membiasakan. Saya ingat karena saya asli dari Jawa Tengah, mulai kecil itu. Loh, Bunda dari mana? Solo atau dari mana? Saya kalau mengaku Solo nanti nggak ada yang mengakui Prof. Nggak ada yang percaya. Jadi kalau sekarang sudah keluar dari budaya Solonya ya. Saya ingat mulai kami lahir bayi itu sudah mulai dicekoi ya, zaman dulu itu kan jamu cekok, sampai saya masuk remaja. Dalam usia remaja perempuan ada ditandai dengan head itu, nenek saya selalu memberikan saya harus minum jamu itu rutin. Itu artinya apa? Itu sebenarnya nenek saya tidak belajar, saya tidak sekolah tinggi, tetapi tadi disampaikan oleh Bu Ilvi bahwa Bunda Aisyah itu juga belajar secara otodidak bagaimana melihat bahwa apa yang ada di alam ini mampu digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Luar biasa. Sebagai rektor saya amanatkan kepada Bu Dekan Saintek untuk membuat ramuan itu dan menjadi produk ya. Dan ini saya kira menjadi satu di antara kontribusi UIN terhadap masyarakat bangsa ini. Salah satunya Kelora itu ya Prof ya. Kelora itu adalah produk yang kita kembangkan. Kenapa? Karena kelor itu kalau zaman dulu itu hanya dianggap sebagai ini pagar, ini digunakan sebagai pagar. Kenapa orang dahulu itu menggunakan filosofi pagarnya itu menggunakan kelor? Itu ternyata kalau dulu itu kan bahasanya untuk tolak balak. Biar nggak disantet. Iya, biar nggak disantet dan sebagainya. Tapi ternyata dari segi ini reaksi fisika itu ada ini partikel-partikel dari kelor itu yang mampu untuk menarik ya unsur-unsur negatif yang ada di alam ini. Kalau dia masuk dalam tubuh berarti kan mengambil penyakit-penyakit di dalam tubuh manusia. Terima kasih Bunda. Jadi Saintek sendiri sudah memproduk ya kelor ini, dan ini bisa dikonsumsi oleh siapa saja, dan ini adalah kontribusi UIN terhadap masyarakat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita berbincang masalah emansipasi perempuan ini bukan berarti hanya mengadop misalnya model pakaiannya. Tadi saya lihat tuh nggak ada yang sanggulan gitu, kok nggak ada yang mirip Kartini. Tetapi lebih dari itu adalah substansi apa yang dipesankan oleh Kartini.
emansipasi perempuan itu bukan berarti kemudian mengatur apa saja yang didapat dari Kartini, tetapi bagaimana menempatkan perempuan sebagai manusia yang sewajarnya. Disinilah ada pesan humanisme, ada memanusiakan manusia ini. Dan ini sudah dicontohkan oleh Khadijah, oleh Aisyah, dan itu menjadi panutan kita. Ibu-ibu, bunda-bunda ini adalah representasi dari UIN Maulana Ahmad Ibrahim yang akan terus memperjuangkan emansipasi ini dengan perspektif Islam. Saya kira itu kesimpulan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.